Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Dia akan memperoleh ilmu yang tidak tertulis di dalam kertas, atau yang sering biasa kita sebut dengan ilmu laduni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Menurut sebagian arifin, tafsiran dari ayat di atas adalah bahwa barang siapa yang mengetahui makam takwa, maka dia pantas dan layak menerima warisan ilmu Allah, yaitu ilmu laduni. Menurut sebagian ulama, ilmu laduni merupakan ilmu yang diletakkan oleh Allah di dalam hati para kekasih-kekasihnya atau waliullah. Namun, ada juga sebagian para kadrun Wahabi yang menolak keberadaan ilmu laduni ini, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ki Yazid Abdul Qadir Jawas sebagaimana berikut. Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Lihatlah bagaimana dengan angkuhnya mereka menolak sesuatu yang belum mereka ketahui, bahkan mengatakan ilmu pemberian Allah tersebut sebagai ilmu setan. Padahal, bukankah jika seseorang tidak mengetahui hakikat sesuatu, ada baiknya bagi mereka untuk tidak mengomentari sesuatu tersebut, apalagi mengembel-embelinya dengan hal yang negatif. Lalu sebenarnya apa itu ilmu laduni dan bagaimana semua proses tersebut bisa diperoleh oleh seseorang? Pada dasarnya, ilmu laduni merupakan bagian daripada spiritualitas yang ditempuh dalam dunia tasawuf. Oleh karenanya, sebagian besar ilmu laduni dikaitkan dengan sosok yang diistilahkan dengan sufi. Tentu saja, kelompok Wahabi ini merupakan bagian daripada penentang eksistensi tasawuf sebagai bagian daripada ajaran Islam. Jika tasawuf saja mereka tolak, maka bagaimana mungkin ilmu laduni bisa mereka terima? Sehingga tak heran mereka menganggap ilmu laduni berasal dari setan. Ilmu menurut bahasa berasal dari kata Arab alimah yang berarti mengetahui. Ilmu juga berasal dari bahasa Latin yaitu sens yang bermakna pengetahuan, mengetahui dan memahami. Menuntut ilmu hukumnya wajib sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Bukan hanya menuntut ilmu yang diwajibkan bagi kita, akan tetapi apabila kita sudah mendapatkan ilmu, wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab yang artinya, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Namun, apakah seseorang bisa mendapatkan ilmu hanya dengan cara belajar? Tidak. Seorang kekasih Allah mendapatkan ilmu laduni. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh, bertakwa, dan selalu berusaha membersihkan hatinya dari nafsu dan sifat-sifat tercela. Ilmu laduni diperoleh dengan tanpa usaha belajar. Terkadang ilmu laduni diperoleh sebab barokah guru, memahami Al-Quran, sunnah maupun kitab-kitab ulama saleh. Ilmu laduni dapat disebut dengan ilmu mukasyafat, ilmu wahbi, ilmu ilham, dan ilmu ilahi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65. "Wa'allamnahu min ladunna ilma." Dan kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir ilmu dari sisi kami. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Khidir mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu laduni dalam literatur kitab-kitab salaf tidak hanya diperoleh oleh Nabi Khidir saja. Seorang wali atau sufi bisa memperolehnya. Dalam keterangan kitab-kitab tafsir di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu laduni bisa diperoleh oleh seorang hamba yang taat dan hatinya bersih.
dan ketetapan ini sudah sangat masyhur, banyak wali dan sufi yang mendapatkannya. Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan bahwa dalam risalah Al-Qusyairiyah dan Awariful Awarif tentang wali yang mendapatkan berita gaib sangatlah banyak. Beliau juga menuturkan bahwa mengetahui ilmu gaib merupakan sebagian dari karamah. Mereka bisa memperoleh dengan cara dikhitabi secara langsung, dibukanya hijab, dan dibukakannya kepada mereka Lauhul Mahfuz sehingga dapat mengetahuinya. Adapun bukti bahwa ilmu tersebut bisa diperoleh oleh hamba yang bersih dan taat kepada Allah adalah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 113 tentang Nabi Muhammad menerima ilmu berkaitan dengan hukum-hukum dan hal gaib. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kata Allah, dan Allah mengajarkan pada dirimu ilmu yang engkau tidak mengetahuinya. Ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 68 tentang Nabi Yakub menerima ilham dari Allah. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu, yang artinya sesungguhnya dia Nabi Yakub adalah orang yang mempunyai ilmu karena kami telah mengajarinya. Hadis riwayat Ibnu Jauzi dalam Manaqib Umar tentang Sayyidina Umar yang mengetahui bahwa tentaranya sedang berperang padahal beliau sedang dalam kondisi berkhutbah. Hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya dari Anas, beliau bersabda, "Man 'amila bima 'alima warasahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam." Yang artinya, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang tidak dia ketahui. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang hadis ini dan beliau menjawab, sesuai apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdissalam, bahwa sesungguhnya orang yang mau mengamalkan apa yang dia ketahui, baik wajib syar'i atau sunnah, atau menjauhi makruh dan haram, maka Allah akan memberinya ilmu ilahi yang sebelumnya tidak ia ketahui. Ilmu laduni itu murni dari Allah. Jika Allah membukakan pintu makrifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu masih sedikit. Wallahu a'lam bishawab.